Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek UAS Web Programming 3, perancangan sistem informasi toko pakaian berbasis web. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu bernama Prasetyo Istiadi, dan teman saya bernama Gusti Arwibowo, Yultita Anggewati, dan juga ada Rianti. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi dan informasi sudah berkembang pesat pada era modern ini. Oleh karena itu, dibutuhkan perkembangan sistem dalam rangka meningkatkan kinerja pekerjaan dalam suatu kegiatan usaha. Permasalahannya, pengolahan data sebenarnya dilakukan secara manual dan kebutuhan proses bisnis semakin hari semakin meningkat. Ruang lingkup pembahasannya: 1. Halaman pengunjung untuk melihat produk yang tersedia, menghubungi media sosial dan kontak, melihat informasi website, mengirim pesan, dan melakukan transaksi dengan mengisi form pemesanan. 2. Halaman admin untuk memproses pesanan serta mengubah, menambahkan, atau menghapus produk pada website, membalas atau mengirim pesan, dan mengubah tampilan informasi website. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar web. Website merupakan layanan atau alat menukar data informasi yang menggunakan konsep client server, di mana antara pengguna dan administrator dapat saling memberikan data informasi yang memudahkan keduanya. Pengertian website. Fase yang bertujuan untuk memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. Bahasa pemrograman, yaitu ada HTML, Hypertext Markup Language, dan PHP Hypertext Processor. Dan yang terakhir namanya SQL. Menurut Raharjo, SQL merupakan RDBMS atau server database yang mengelola database dengan cepat, menampung dalam jumlah yang sangat besar, dan dapat diakses oleh banyak user. Pengertian basis data. Menurut Bambang Haryanto, basis data ialah kumpulan data atau elementer yang secara logika berkaitan atau fakta secara terstruktur dalam domain tertentu agar mendukung aplikasi pada sistem-sistem yang tertentu. Bab 3. Pembahasan. Pembuatan kode program. Untuk pembuatan kode program pada web ini menggunakan PHP. Di sini ada salah satu skripnya, yaitu pada controllers home.php. Implementasi halaman utama dan halaman produk. Di sini ada implementasi untuk halaman utama dan halaman produk pada website, dan untuk implementasi halaman lainnya bisa kita lihat langsung pada websitenya. Bisa kita buka dengan mengetik localhost/Adriano. Di sini kita mengunjungi website sebagai pengunjung. Nah, di sini ada produk-produk yang dijual oleh website Adriano. Bisa mencoba untuk memesan, kita add to cart. Setelah itu, setelah selesai belanja, kita mengklik selesai belanja untuk melakukan pemesanan. Maka akan muncul form untuk pembeli melakukan pemesanan. Nama penerima kita bisa isi, email penerima, alamat penerima, nomor telepon, provinsi, kota, kode pos, dan selanjutnya memilih metode pembayaran dan jasa pengiriman. Sebelum melakukan pengiriman data pembeli, kita bisa mengecek lagi
produk yang kita pesan. Apakah sesuai atau tidak? Setelah dirasa sesuai, maksudnya setelah sesuai, kita bisa kirim. Setelah itu akan muncul pesanan Anda telah terkirim. Kami akan segera memprosesnya dalam waktu 1x24 jam. Kita bisa mengklik OK. Nah, begitu cara melakukan pemesanan sebagai pengunjung. Selanjutnya pengujian from login admin. Skenario pengujian, username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan akan muncul peringatan username atau password kosong. Mari kita coba untuk login admin. Untuk mengakses halaman admin, kita bisa mengetik Adriano ditambahkan admin web. Di sini akan muncul halaman login admin yang bisa diisi sesuai dengan username dan passwordnya. Kali ini kita akan menguji halaman login adminnya dengan memasukkan username dan password yang kosong. Kosong tidak diisi, username-nya, password juga kosong tidak diisi. Kita login dan akan muncul sesuai dengan hasil yang diharapkan, username atau password kosong. Jadi, hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Begitupun dengan test case lainnya. Jadi halaman website ini hanya bisa untuk login sebagai admin. Untuk pengunjung tidak perlu login karena ketika melakukan pemesanan dapat mengisi form atau data pembeli di sini. Ya, jadi untuk halaman pengunjung tidak ada form login. Yang ada hanya untuk admin yang dapat mengelola transaksi dan menambahkan produk serta melakukan setting untuk tampilan websitenya. Untuk halaman admin akan disampaikan oleh Prasetyo Wahyu Setiadi. Oke, di sini kita akan melakukan pengetesan mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Username-nya admin web, password-nya admin web. Sistem akan menerima akses admin untuk bisa login dan kemudian akan muncul kotak pesan yang bertuliskan welcome of admin dashboard dan admin akan dibawa ke halaman dashboard. Username-nya admin web. Password-nya juga admin web. Di sini kita sudah berhasil masuk ke admin. Kita di sini bisa menyeting transaksi, produk, dan juga settingan lain-lainnya. Lalu kita melihat produk stok barang yang ada di sini. Kita mengambil salah satu contoh untuk nama produk Grey Karya, stoknya 22. Kita akan melakukan pemesanan. Home Grey Karya. Add to chart. Lalu kita bisa memilih berapa jumlah yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih 2. Lalu selesai belanja. Di sini kita mengisi data pembeli. Di sini bisa memilih metode pembayaran dan juga jasa kirimnya.
lalu kita klik kirim. Proses Anda telah terkirim, kami akan segera memprosesnya. Oke, kita mengecek di admin. Lalu kembali, refresh. Cek di sini, see all transaksi. Ini adalah transaksi tampilan dashboard dari kode transaksi, nama pembeli, email yang tadi kita isi, lalu kita klik proses. Transaksi sudah diproses. Oke, di sini tadi kita sudah melakukan prosesnya, sudah berhasil. Lalu kita melihat produknya di produk, lalu produk, dan di sini tadi kita melakukan proses pengetesan dengan nama produk Grey Karya. Ya, dengan stok awal 22 menjadi 20 karena kita mengambil total pembelanjaannya adalah 2. Jadi berkurang. Ya, saya akan mencoba untuk mengubah nama produk yang terdapat pada website kita, yaitu saya akan mencoba untuk mengubah Navy Easy. Di sini ternyata namanya masih Navy Easy kan ya. Dan saya akan masuk ke bagian adminnya dan mengedit nama produknya menjadi jersey bola river. Saya akan mengupdate-nya. Di sini kelihatan berubah, dan di bagian website pun juga bakal berubah. Ya, stiker sendiri namanya berubah. Setelah ini berarti sudah jelas website kami berfungsi dalam fungsi untuk mengedit nama pada produk kita. Oke. Pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan untuk membuat website tetap berada pada forma yang optimal serta memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. A. Membuat chapter tetap untuk memperbarui konten website. B. Mengganti perwajahan situs secara berkelas agar pengunjung tidak bosan dan tidak untuk berbelanja. C. Menambah fitur yang menarik, misalnya dengan menyediakan live chat dan dengan admin. D. Melihat statik website pada contoh panel dan melihat error log untuk mengetahui berbagai kesalahan yang direkam server ketika pengunjung membuka website. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Wahyu Setiadi dari kelas 12 4A 27 dan ingin membuat tugas video toko pakaian online berbasis web. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Gustia Ariwibowo dari kelompok 8.
Demikian itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Anggiawati dari kelompok 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Rianti. Saya dari kelompok 8. Saya akan mengerjakan tugas web programming perihal tentang toko pakaian berbasis web. Nah, akhirnya kita sudah masuk kita password sama username sama password, terus kita login. Akhirnya dia berhasil di dashboard, transaksi, produk, dan setting. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem informasi ini dapat memperluas skala pemasaran produk sehingga dapat tercapai peningkatan dan memaksimalkan penjualan.
Sarannya adalah website yang dibangun perlu ditambahkan rancangan halaman untuk login pelanggan agar lebih memudahkan pembeli atau pelanggan dalam mengelola akun atau transaksi, seperti tidak perlu menginput alamat berulang kali setiap melakukan transaksi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.